Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Assalatu wassalamu ala Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayah, shadaqallahul azim. Pendengar radio Konco Desa yang dirahmati Allah, alhamdulillah, terlebih dahulu kita panjatkan syukur kehadirat Allah karena kita masih diberikan iman Islam, diberikan kesehatan. Mudah-mudahan sisa-sisa umur kita menjadi sisa umur yang barokah manfaat. Sholawat dan salam senantiasa Allah sampaikan pada Nabi kita, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar radio Konco Desa yang dirahmati Allah, dalam kesempatan ini perkenankan saya akan menyampaikan satu tema. Rasulullah adalah manusia teladan. Rasul adalah manusia teladan. Sering kita cari keteladanan. Ada yang meneladani bintang film, ada yang meneladani gurunya, ada yang meneladani orang tuanya, atau masih banyak lain. Masih banyak sekali yang lainnya selain itu. Tapi perlu diketahui bahwa manusia teladan, manusia terbaik dunia sampai akhirat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Pendengar Konco Desa rahimakumullah, kalau kita kaji keteladanan Rasulullah itu banyak sekali. Bahkan siapapun yang akan menyampaikan keteladanan Rasulullah, berapa ustadz, berapa kiai, mubalek, dai, saking banyaknya, saking baiknya Rasulullah, mungkin tidak akan selesai. Cuma dalam kesempatan ini perkenankan saya mencoba menyampaikan tentang keteladanan Rasulullah. Satu, masalah sabarnya. Sobar, atau dalam bahasa yang penak itu sabar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu manusia yang sangat sabar. Contohnya, sabarnya Rasulullah terhadap keluarga. Rasul itu kalau menyapa istri, ngendikani garwane itu sampai diulang 3 kali. Misalnya, ya Aisyah 1, ya Aisyah 2, ya Aisyah 3. Nah 1, 2 sampai 3 itu volumenya sama.
nadanya tetap baik, nadanya tetap menyenangkan. Maaf itu kan lain dengan kita. Kalau kita kan satu kali nyaman, senang, tenang, 2 kali berubah rada keras, kemudian 3 kali mungkin pol kerasnya ditambah marah-marah. Lah ini Rasul tidak, 1, 2, 3 itu selalu nyaman, selalu menyenangkan. Itulah kesabaran Rasulullah pada istri-istri Rasulullah. Contoh lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saking sabarnya, mau berangkat ke masjid itu di jalan dicegat oleh orang kafir, kemudian meludahi Kanjeng Nabi, ngidoni. Itu kan hinaan yang sangat menghina. Rasul kok didoni, tapi Rasul tersenyum. Yang sulit ditiru yang seperti ini, didoni kok guyu, didoni kok senyum. Besok berangkat lagi Kanjeng Rasul ke masjid, dicegat lagi, didoni meneh, tersenyum lagi. Sering kali dilakukan oleh orang kafir seperti ini. Tapi memang Muhammad Rasulullah itu manusia yang sangat sabar. Hari berikutnya, maaf si tukang idoni gak ketok, ndak kelihatan. Terus ditanyakan di mana yang tukang ngidoni, si tukang meludahi kok ndak kelihatan, ternyata sakit. Nah, mendengar berita yang seperti itu, pendengar Konco Desa yang dirahmati Allah, mendengar berita yang seperti itu, Kanjeng Rasul kok menjenguk. Nah ini Kanjeng Rasul menjenguk, padahal nyata-nyata dia memusuhi Rasulullah, nyata-nyata dia meludahi Rasulullah, tapi sungguh indah akhlak Rasulullah. Rasulullah berkenan menjenguk orang itu. Teman-temannya orang kafir belum ada yang menjenguk, ternyata orang yang paling dibenci, orang yang paling dihina, dicaci dan dimaki, siapa dia? Rasulullah sudah rawuh menjenguk. Assalamualaikum, siapa di luar? Ini Muhammad Rasulullah. Lah, melihat akhlak yang begitu mulia, akhlak yang begitu indah seperti itu, terkejut orang kafir. Akhirnya dia masuk Islam gara-gara keindahan budi pekerti Rasulullah, gara-gara kesabaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sangatlah pantas, pendengar Konco Desa yang dirahmati Allah, sangatlah pantas kalau Kanjeng Rasul itu ngendika dalam hadisnya, sil mangkotoaka wa asin ilaman asa'a ilaika kulil haqqo walau ala nafsika. Sambunglah terhadap orang yang memutuskan silaturahim kepadamu, berbuat baiklah pada orang yang berbuat jelek, katakan kebenaran walaupun untuk dirimu sendiri. Ini kan konsep-konsep angel dilakoni. Sil mangkotoaka, nyambungo sira man ing wong kotoaka, sik medhot sapa man ing awakmu. Orang yang tidak mau ke tempat kita, kita ke sana. Itu kan contoh Rasulullah. Rasul diludahi, Rasul didoni, tapi sik tukang ngidoni yang mencaci, memaki, menghina, meremehkan Rasulullah sakit, Kanjeng Rasul paling gasik silaturahim, Kanjeng Rasul paling gasik menengok dia. Ini kan akhlak-akhlak seangel dicontoh, tapi kalau kita bisa sungguh indah. Pendengar Konco Desa yang dirahmati Allah, ini sil mangkotoaka wa ahsin ilaman asa'a ilaika. Kata Rasul, berbuatlah kamu kebaikan kepada orang yang berbuat jelek kepadamu. Ana wong gawe ala kok kon gawe apik, didoni ning kok tersenyum,
sing kono loro kok ditiliki. Ini namanya wa ahsin ilaman asaa ilaika, gawe apik karo wong sing gawe ala. Ning itu angel, tapi percayalah pendengar Konco Desa dimanapun panjenengan berada, percayalah sing bales sesuk Gusti Allah. Allah ndak sare, Allah ndak lupa. Kebaikan kita sedikit pun tetap akan diperlihatkan. Demikian pula kejelekan kita kalau wis tekan mati urung tobat, urung njaluk ngapura ya sesuk arak kita. Oleh karena itu kembali saya sampaikan nggih, sil mangkoto aka wa ahsin ilaman asaa ilaika kulil haqqo walau ala nafsika. Berbuatlah kamu kebaikan kepada orang yang berbuat jelek pada kita, katakan kebenaran walaupun untuk dirimu sendiri. Ini ngendikane Rasulullah sidik tapi dhewe nek lakoni abote ra umum. Saya ulang, Rasul sangat sabar terhadap istri, sabar terhadap keluarga, sabar bahkan terhadap orang kafir pun Kanjeng Rasul sangat sabar. Pernah suatu ketika Abu Jahal, ini terkenal ya, namanya Abu Jahal. Dalam sejarah saya membaca asli namanya bukan Abu Jahal tapi Umar bin Hisam. Umar bin Hisam itu, atau yang paling penak kita nyebut Abu Jahal itu aja, itu luar biasa dengkinya, luar biasa, orang umum. Pernah suatu ketika Abu Jahal itu ngaku-ngaku loro, pura-pura sakit. Setelah pura-pura sakit, ini sudah diskenario sedemikian rupa, di depan kamarnya sudah disiapkan sumur, sudah disiapkan lubangan. Kalau bahasa yang mudah itu wis disiapkan luangan, kemudian ditutup dengan serapi mungkin, seolah-olah di situ tidak ada lubang, seolah-olah di situ tidak ada sumur. Setelah semua skenarionya jadi, kemudian Abu Jahal tiduran, pesan sama teman-temannya atau bolo-bolone, sana Muhammad suruh datang ke sini, saya sakit keras. Ya maklum, yang disuruh rawuh jeneng Nabi itu ya wis mesti wong gek ndak disuruh saja berkenan rawuh, apa meneh disuruh dikabari nek Abu Jahal sakit keras. Rasul langsung rawuh. Nah, setelah dekat dengan lubang atau sumur itu, kemudian malaikat Jibril berkata, ya Muhammad, hati-hati, di depanmu itu ada sumur. Nah, otomatis Kanjeng Rasul kondur. Nah, pas Kanjeng Rasul kondur melihat keadaan yang seperti itu, Abu Jahal, wong sing drengkine ra umum, wong sing kurang ngajari ra umum itu ora sabar. Sing siji sabare pol-polan, yang satu lagi ndak sabar. Ora sronto, akhirnya Rasul kondur, dia mengejar, berabat melayu, ternyata nyemplung sendiri di sumur yang dibuat sendiri. Jegur dewe nang sumur sing digawe dewe. Ini dalam bahasa yang paling penak itu senjata makan tuan. Nah, kemudian Abu Jahal berusaha untuk mencari pertolongan dari teman-temannya, dari bolo-bolone, entah itu pakai tali, pakai tangga atau apapun untuk mengentaskan Abu Jahal dari sumur. Ternyata tidak bisa, wong itu dilaknat oleh Allah. Siapapun tidak bisa. Akhirnya Abu Jahal itu sadar bahwa yang bisa nolong saya tidak ada lain kecuali Muhammad. Silahkan Muhammad suruh datang ke sini. Nah, astagfirullahaladzim, sampai seperti itu. Silahkan Muhammad suruh datang ke sini. Akhirnya Kanjeng Rasul dikabari kalau Abu Jahal nyemplung di sumurnya sendiri. Rasul rawuh, ya Muhammad tolonglah aku, kata Abu Jahal. Nanti kalau
aku bisa sampai atas, mau masuk agamamu. Yang pancen Kanjeng Nabi itu kekasih Allah yang diberikan mukjizat yang tidak bisa dicontoh, yang tidak bisa dipelajari, siapapun tidak bisa. Langsung dengan astanipun Kanjeng Nabi, dengan tangannya Kanjeng Nabi dikatrol, dalam bahasa kita itu dikatrol, langsung bisa sampai ke atas. Terus Abu Jahal bukan terima kasih ya Muhammad, bukan, tapi malah mengatakan, sungguh engkau tukang sihir yang paling ampuh, sungguh sihirmu hebat Muhammad. Astagfirullahaladzim. Itu contoh. Neng Rasul tetap sabar, sehingga Rasul mengatakan dalam sebuah hadisnya, man hafaro bi'ron, ini namanya asbabul wurud nih, sebab-sebab adanya hadis itu. Man hafaro bi'ron li ahihil muslimi waqa'a fihi. Atau dalam hadis lain, man hafaro bi'rotan li ahihil muslimi waqa'a fiha. Siapa yang membuat lubang, sapa wong sing gawe sumur, sapa wong sing gawe luangan, niate pengen jegur ke wong Islam, nah, niate pengen jungkel ke saudaranya sendiri, pasti akan nyemplung sendiri. Man hafara bi'ron li akhihil muslimi waqa'a fihi. Nah, inilah contoh. Jadi siji Nabi itu pol sabare, sementara Abu Jahal pol kurang ajari. Tapi ini memang sering ada seperti itu. Jadi ada keseimbangan. Kalau di sini pol api mesti jajar itu ana wong sing pol elek, ini keseimbangan hidup. Oleh karena itu pendengar kanca desa dimanapun panjenengan berada, ya paling tidak monggo panjenengan saya bismillah. Muga-muga iso duwe sifat sabar walaupun hanya sangat sedikit. Untuk seperti Rasulullah kan sangat tidak mungkin, tapi paling tidak panjenengan dan saya muga-muga iso do gelem sabar. Itulah keteladanan Rasulullah. Keteladanan Rasulullah yang panjenengan saya muga-muga iso nderek sabarnya Kanjeng Nabi. Sabarnya Kanjeng Nabi terhadap orang kafir sabar, terhadap garwane nggih sabar. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia teladan. Kemudian yang kedua yang perlu saya sampaikan, keteladanan Rasulullah dalam hal ibadah. Tadi sabar, yang kedua ini yang saya sampaikan, keteladanan Rasulullah dalam hal ibadah. Manusia paling baik ibadahnya Rasulullah, paling dekat kepada Allah juga Rasulullah. Sampai-sampai kalau Rasulullah sholat tahajud, Rasul nek sholat tahajud itu sampai membengkak kakinya. Kemudian Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha sampai matur, ya Rasulullah, mengapa engkau repot-repot melakukan seperti ini? Bukankah kalau toh ada dosa mesti Allah ampuni? Bukankah kalau ada salah mesti Allah ampuni? Mesti engkau diberikan surga Allah. Mengapa engkau repot-repot engkau lakukan ini ya Rasulullah? Rasul jawabnya begitu diplomatis, afala akunu abdan syakura. Bukankah aku pengen jadi hamba Allah yang pandai bersyukur? Jadi ibadah Rasulullah yang sangat baik, mulai dari jamaahnya, mulai dari zikirnya, mulai dari tahajudnya, sholat duhanya, sholat rawatibnya, ataupun ibadah-ibadah yang lain yang Rasulullah lakukan, itu semata-mata bersyukur kepada Allah. Afala akunu abdan syakura. Bukankah aku pengen jadi hamba Allah sing paling pandai bersyukur? Aisyah, itu ibadahnya Rasulullah. Sekarang Rasul yang jelas dijamin surga. Jamaah konco desa ya. Bukankah Rasul yang sudah jelas diampuni dosanya, jelas mulia, tapi ngibadahi pol-polan. Nah, sementara panjenengan, sementara saya ini kan tidak ada jaminan apa-apa. Oleh karena itu monggo bismillah
Mudah-mudahan dengan Rasul ibadah yang seperti itu dewi bismillah. Paling boten ya kewajiban-kewajiban do dilakoni kabeh. Nek wis iso kewajiban-kewajiban muga-muga iso ningkatke nglakoni kesunatan-kesunatan. Insyaallah oleh Allah akan dibuka berkahnya dari langit maupun dari bumi. Kembali pendengar Konco Desa dimanapun panjenengan berada, Rasul orang yang paling ibadahnya paling baik. Sing paling apik ibadah ya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang ketiga yang perlu saya sampaikan, Rasul adalah teladan dalam hal kesederhanaan. Pol sederhanane, tidak banyak tuntutan. Berkali-kali Rasulullah tidak makan dalam satu hari, bahkan pernah berhari-hari tidak dahar, mboten dahar. Ngepasi ngimami sholat asar, ketika takbir Allahu Akbar, biasa bacaan Rasulullah, kemudian sampai ruku Allahu Akbar, kemudian iktidal sami Allahu liman hamidah, kemudian sujud. Pendengar Konco Desa yang dirahmati Allah, ini sahabat-sahabat yang ada di belakangnya itu mendengar suara pating gludak gitu, gluduk. Rampung sholat Kanjeng Nabi, assalamualaikum warahmatullah. Selesai sholat, sahabat mendekat matur, ya Rasulullah, apakah engkau sedang sakit? Tadi saya mendengar ketika engkau ruku, engkau sujud, engkau iktidal itu kok ada bunyi-bunyi yang gludak-gluduk itu apa ya Rasul? Kemudian Rasul menjawab, Rasul kan jujur, tidak mungkin berdusta. Saya sudah berhari-hari tidak makan, sampai perutku kecil sekali. Nah, untuk menghindarkan biar tidak kelihatan begitu kecil, bahasa kita mengatakan raketok ngelempit, itu Kanjeng Rasul nuwun sewu mengambil beberapa batu, kemudian batu itu ditempatkan di kain, diikatkan gawe sabuan ben wetenge ra ketok cilik, ben wetenge ra ketok nglempit. Itulah sabarnya Rasulullah, itulah kesederhanaan Rasulullah. Sabar ketika ada musibah, sabar ketika ada orang maksiat, sabar ketika bisa taat, dan ada kesabaran ini dalam kesederhanaan Rasulullah. Sabar ketika hidup sengsara. Mosok Nabi Allah, Rasul Allah, kepala negara, kepala pemerintahan, panglima perang, kalau nyuwun nang Gusti Allah, nyuwun apapun pasti Allah kasih. Neng sampai berhari-hari tidak makan, berhari-hari tidak minum. Sholat asar dalam keadaan sholat asar biasa, jeng Nabi menahan sakit, Kanjeng Nabi menahan lapar, rela perutnya disubal watu ben gak ketok nglempit. Itulah kesederhanaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sahabat-sahabat sampai marah, malah dalam arti, kok iso jeng Nabi jenengan tidak bilang sama kami, kalau jenengan ngendika pasti kami memberikan sesuatu ya Rasulullah. Nah ini pendengar Konco Desa, Masya Allah, sederhananya Kanjeng Nabi, berhari-hari tidak makan pun terima. Itulah Rasulullah, keteladanan Rasulullah. Oleh karena itu panjenengan dan saya nuwun sewu nek ana kurange, muga-muga iso dukul sabari. Tapi nek ana luwihe, ada kelebihan-kelebihan, muga-muga tambah syukuri. Kita lihat Rasulullah, kita contoh Rasulullah, insya Allah mulia dunia mulia akhirat. Sehingga pas kalau
garwa-garwa Kanjeng Nabi itu ketika ditanya, "Hai istri-istriku," ini bahasa saya, "kamu pengen memilih kemewahan dunia atau akhirat?" Semua istri-istri Rasul mengatakan ingin minta kebahagiaan, kemuliaan di akhirat saja. Sangatlah pantas ketika ada tamu sowan di hadapan Kanjeng Nabi itu, tamunya lapar, ndak punya apa-apa, tamunya haus. Rasul kemudian ngendika sama istrinya satu persatu, "Adakah makanan, adakah minuman untuk tamu kita?" Istri yang satu menjawab, "Demi engkau yang diutus sebagai nabi dan rasul ya Rasulullah, wonten dalem namung enten toya pedhak." Kanjeng Nabi tanya lagi pada istri yang lainnya, jawabnya nyaris sama, "Meng duwe banyu putih tok tila." Inilah makanya kehidupan Rasulullah sungguh kehidupan yang sangat sederhana. Itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pendengar konten desa rahimakumullah, Rasul adalah manusia teladan kesabarannya, teladan kesederhanaannya, teladan ibadahnya, bahkan masih banyak lagi keteladanan Rasulullah yang sangat pantas panjenengan dan saya do nderek tindak lampahipun Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan mencari teladan yang lain, tapi teladan yang pantas diteladani adalah Kanjeng Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Demikian kita sambung di season yang lain, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.